Udara di Konoha lembab dan pengap, tapi yang lebih menyesakkan adalah kecurigaan yang merajalela. Kirana, seorang pengacara muda tapi gigih di LSM Hak Tanah Rakyat, menyeka keringat di dahinya. Sudah berminggu-minggu ia mendengar bisik-bisik itu. Perampasan tanah, dokumen palsu. Pejabat pemerintah kantongnya penuh uang haram. Bau korupsi yang telah menjangkiti Konoha selama beberapa generasi. Kirana didorong oleh api keadilan, tahu dia harus bertindak. Terlalu banyak kehidupan yang telah hancur. Kirana mendedikasikan hidupnya untuk memperjuangkan mereka yang terpinggirkan, mereka yang telah ditipu tanahnya oleh kekuatan yang berkuasa. Dia telah melihat langsung kehancuran yang disebabkan oleh ketidakadilan tersebut. Keluarga tercerai berai, mata pencaharian hancur, harapan padam. Dia bersumpah untuk tidak pernah membiarkan itu terjadi lagi. Tidak jika dia bisa mencegahnya. Bisikan itu dimulai dengan para petani yang dipaksa keluar dari tanah mereka. Orang-orang datang dengan dokumen, mengklaim kepemilikan. Para petani, banyak yang buta huruf, tidak berdaya. Kemudian datanglah pembangunan. Resor mewah, komunitas tertutup, semuanya muncul dari tanah yang telah menghidupi generasi. Ada sesuatu yang busuk di Konoha, dan Kirana bertekad untuk mengungkapnya. Bukti itu datang berupa map kusut, disodorkan ke tangan Kirana oleh seorang penduduk desa yang gemetar. Jari-jarinya yang kapalan, kasar karena bertahun-tahun menggarap tanah, gemetar karena takut dan marah. Ini adalah dokumen pelepasan tanah resmi untuk desa, jelasnya. Keluarganya telah menggarap tanah ini selama beberapa generasi. Tetapi dokumen-dokumen ini mengklaim bahwa mereka telah menyerahkannya secara sukarela. Tanda tangannya dipalsukan. Segilnya palsu. Kirana memeriksa dokumen-dokumen itu dengan hati-hati. Mereka tampak asli, tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Kertasnya, tintanya, bahasa yang digunakan, semuanya mengisyaratkan pemalsuan yang rumit. Dia telah melihat cukup banyak kasus seperti ini untuk mengenali tandanya. Orang-orang kuat sedang bekerja di sini, memanipulasi sistem untuk keuntungan mereka sendiri. Tapi siapa? Dan seberapa dalam konspirasi ini? Dia menggali lebih dalam, meminta catatan resmi, membandingkan tanggal, dan memeriksa silang nama. Sebuah pola mulai muncul, jaring kusut yang menghubungkan pejabat korup, pengusaha serakah, dan dokumen palsu. Inti dari semua itu adalah nama yang dia kenal. Anggota Dewan Hiroshi Sato, seorang pria yang dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan ambisi yang kejam. Dia adalah tokoh yang kuat di Konoha, dengan koneksi ke tingkat tertinggi pemerintahan. Menjatuhkannya bukanlah hal yang mudah. Adam, seorang jurnalis yang dikenal karena laporan investigasinya yang berani, duduk membungkuk di depan komputernya, cahaya layar terpantul di matanya yang lelap. Dia telah membangun karir dengan mengungkap sisi gelap Konoha, korupsi yang membusuk di bawah permukaan kota mereka yang tampak indah. Dia punya bakat untuk menemukan kebenaran, tidak peduli seberapa dalam tubuh. Dia menerima tip anonim. Satu nama berbisik melalui dunia digital, Hiroshi Sato. Penasaran, Adam mulai menggali masa lalu Sato, urusan bisnisnya, koneksinya. Dia meminta informasi melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi, tetapi permintaannya dipenuhi dengan penundaan dan penolakan. Tidak terpengaruh, dia mulai mencari di tempat lain, menghubungi sumber di dalam pemerintahan, mencari pelapor yang bersedia mempertaruhkan segalanya untuk mengungkap kebenaran. Semakin dalam dia menyelidiki, semakin jelas bahwa Sato terlibat dalam sesuatu yang besar, sesuatu yang mencapai tingkat kekuasaan tertinggi di Konoha. Dia menemukan pola perolehan tanah, semuanya tampak di atas papan, tetapi semuanya menguntungkan Sato dan kroni-kroninya. Dia membutuhkan bukti nyata, sesuatu untuk menghubungkan Sato secara langsung dengan penipuan itu. Saat itulah, dia menerima telepon dari Kirana. Panggilan Kirana adalah penyelamat. Mereka saling membutuhkan. Dia menyadari. Dia punya bukti, jejak kertas yang membuktikan perampasan tanah. Dia memiliki platform, suara untuk menjangkau publik. Mereka sepakat untuk bertemu. Rasa urgensi dan bahaya yang sama mengikat mereka. Mereka tahu mereka menginjak wilayah berbahaya. Tetapi mereka juga tahu mereka telah menemukan sesuatu yang signifikan. Sesuatu yang dapat mengguncang Konoha hingga ke intinya. Ekspos mereka. Dakwaan keras atas jaringan korupsi Sato menghantam jalanan seperti bom. Reaksinya cepat dan brutal. Sato, seorang manipulator ulung, langsung menyerang. Dia menyebut mereka pembohong, menuduh mereka mengarang bukti dan memfitnah nama baiknya. Dia menggunakan pengaruhnya untuk mendiskreditkan pekerjaan mereka,
menggambarkan Kirana sebagai aktivis radikal dan Adam sebagai peretas sensasionalis. Ancaman mulai berdatangan. Peringatan terselubung, menyarankan mereka menghentikan penyelidikan mereka. Panggilan telepon di tengah malam, suara-suara penuh ancaman. Reputasi mereka tercemar, integritas mereka dipertanyakan. Kekuatan yang berkuasa sedang melindungi diri mereka sendiri. Kirana dan Adam mendapati diri mereka semakin terisolasi. Gerakan mereka diawasi, kehidupan mereka terganggu. Tapi mereka menolak untuk dibungkam. Semakin dalam mereka menggali, semakin mereka menyadari bahwa pertarungan ini lebih besar dari sekadar satu pejabat korup. Seluruh sistem dicurangi. Laporan audit yang menyoroti penyimpangan dalam alokasi lahan diabaikan. Hakim, dengan hubungan dekat dengan Sato, menolak kekhawatiran mereka. Saksi, diintimidasi oleh ancaman menolak untuk bersaksi. Itu adalah pengingat nyata bahwa keadilan sejati, seringkali merupakan hak istimewa yang disediakan untuk yang berkuasa. Kirana mendapati dirinya menghadapi tuduhan palsu, dituduh menghasut kerusuhan dan mengganggu ketertiban umum. Sidang jaminannya, sandiwara yang diatur oleh Sato dan kroni-kroninya, tidak lebih dari pengadilan kangaroo. Dia menyaksikan dengan tak percaya saat hakim, wajahnya tanpa ekspresi, membacakan putusan. Bersalah. Dia dijebloskan ke penjara. Semangatnya tampaknya hancur. Adam, sementara itu menghadapi pertempurannya sendiri. Tekanan datang dari editornya. Takut akan dampak hukum dan kehancuran finansial. Kisah-kisahnya dikubur, penyelidikannya dihentikan. Dia diturunkan untuk meliput berita-berita ringan, suaranya dibungkam secara efektif. Sistem, dia menyadari, dirancang untuk melindungi yang korup, untuk membungkam perbedaan pendapat, untuk mempertahankan status quo. Tapi dia menolak untuk menyerah. Harapan datang dalam wujud seorang hakim tunggal, suar integritas di lautan korupsi. Hakim Hayashi, yang dikenal karena komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keadilan, telah mengikuti kasus mereka dengan cermat. Dia memiliki reputasi untuk keadilan, untuk melihat melalui kebohongan dan intrik dari yang berkuasa. Dia setuju untuk mendengarkan kasus mereka di pengadilan tata usaha negara, secercah harapan kecil di lanskap yang suram. Ruang sidang penuh sesak, dipenuhi penduduk desa yang hidupnya telah dijungkir balikan oleh perampasan tanah. Jurnalis yang haus akan berita, dan pejabat pemerintah, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Ketegangan di ruangan itu terasa jelas. Kirana dibebaskan dengan jaminan berkat intervensi Hakim Hayashi duduk di samping Adam. Tangan mereka tergenggam erat. Mereka telah melangkah terlalu jauh untuk menyerah sekarang. Persidangan itu sulit, bolak-balik yang melelahkan antara tim hukum Kirana dan Adam dan pengacara Mahal Sato. Bukti diajukan, saksi diinterogasi, dan argumen dibuat. Nasib Konoha tampaknya tergantung pada keseimbangan. Hakim Hayashi mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tanpa ekspresi saat kedua belah pihak mempresentasikan kasus mereka. Hari demi hari berlalu. Ketegangan di ruang sidang tetap ada. Kabut tebal, antisipasi, dan ketakutan. Perjuangan untuk keadilan datang dengan harga. Reputasi Kirana, yang dulu bersih, ternoda oleh serangan tanpa henti Sato. Dia dicap sebagai pembuat onar radikal, ancaman bagi stabilitas Konoha. Dia menerima ancaman pembunuhan, keluarganya dilecehkan, hidupnya dijungkir balikan. Dia telah mengorbankan segalanya untuk pertarungan ini, namun dia tahu dia tidak bisa mundur. Tidak sekarang, tidak ketika begitu banyak yang dipertaruhkan. Adam juga membayar mahal. Karirnya, yang dulu berkembang, hancur. Reputasinya, ternoda oleh tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah, membuatnya tidak mungkin untuk menemukan pekerjaan. Dia dikucilkan oleh rekan-rekannya, dicap sebagai paria oleh industri yang telah dia dedikasikan hidupnya. Dia kehilangan teman, pernikahannya hancur, hidupnya berantakan. Tapi dia telah mengungkap kebenaran dan itu dia tahu berarti sesuatu. Mereka telah meremehkan kekejaman Sato, kesediaannya untuk menghancurkan siapapun yang berani menantangnya. Tetapi mereka juga telah meremehkan kekuatan kebenaran, ketahanan jiwa manusia. Mereka telah mengungkap konspirasi yang mencapai tingkat kekuasaan tertinggi. Dan dengan melakukan itu, mereka telah membangkitkan sesuatu pada orang-orang Konoha. Setelah berminggu-minggu menanti dengan tegang, Hakim Hayashi menyampaikan putusannya. Dia memutuskan mendukung rakyat, menyatakan dokumen akuisisi lahan palsu, dan memerintahkan pengembalian tanah curian kepada pemiliknya yang sah. Seruan kaget memenuhi ruang sidang, diikuti oleh gelombang sorak-sorai gembira. Kirana dan Adam
Wajah mereka dipenuhi kelahan dan kelegaan, berpelukan. Perjuangan mereka akhirnya membuahkan hasil. Namun, kemenangan itu terasa pahit. Sato, meskipun terbuka, tetaplah orang bebas. Hakim, terikat oleh batasan hukum, hanya bisa memutuskan akuisisi lahan itu sendiri, bukan korupsi yang memungkinkannya. Sato, kekayaan dan koneksinya melindunginya dari akuntabilitas sejati. Lolos hanya dengan teguran ringan, kekuasaan dan pengaruhnya tampaknya tidak berkurang. Tetap saja, itu adalah kemenangan bagi rakyat Konoha. Bukti ketahanan mereka dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada keadilan. Tanah yang dicuri, simbol warisan, dan mata pencaharian mereka akan dikembalikan kepada mereka. Para pejabat korup, perbuatan mereka terungkap di siang bolong. Akan berpikir 2 kali sebelum mencoba tindakan kurang ajar seperti itu lagi. Pertempuran untuk Konoha masih jauh dari selesai. Cengkeraman Sato pada kekuasaan meskipun melemah tetap ada. Sistem yang korup, meskipun terguncang, sebagian besar tetap utuh. Keadilan sejati, Hirana dan Adam tahu, akan membutuhkan perombakan total. Pembongkaran struktur yang memungkinkan korupsi semacam itu berkembang. Saat debu mengendap, Hirana dan Adam berdiri bersama. Ikatan mereka ditempa dalam wadah perjuangan bersama mereka. Mereka telah menghadapi kekuatan yang kuat, menatap ke dalam jurang korupsi dan muncul, babak belur tetapi tidak hancur. Mereka tahu bahwa perjuangan untuk keadilan adalah maraton, bukan lari cepat, dan mereka siap untuk jangka panjang. Jalan di depan akan panjang dan sulit, penuh dengan tantangan dan kemunduran. Tapi mereka tidak sendiri. Rakyat Konoha terinspirasi oleh keberanian mereka dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan terhadap keadilan, siap untuk berdiri bersama mereka. Perjuangan untuk Konoha yang adil dan merata baru saja dimulai.